wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada Ibu Lasliana, Direktur dari PT Alpin, beserta jajaran yang saya hormati, pada Bapak Ketua Kelompok Sholat Bersama Tui Manunggal bersama jajaran yang saya hormati, dan juga kepada Komite Partai Proyek Hijau Grogol yang saya hormati, dan terutama kepada dari Mitra yang sampai 3 hari ini menemani kita untuk pelatihan peningkatan ekonomi keluarga. Dan juga tidak lupa kepada ibu-ibu peserta untuk proyek hijau Kulon Progo 3 hari ini, walaupun hujan masih semangat ibu. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan pelatihan yang hari terakhir. Dan nanti jangan lupa tetap semangat, masih ada surprise untuk hari ini, kipas angin, kompor gas, kenceng kanggo ibu-ibu, kanggo kabeh. Ya. Nah, sing ngene Bu Sirep nek kipas angin ora kanggo, mergane jawane adem ya, terapan wis adem. Jadi monggo pasangannya nganggo sing cocok sumuk-sumuk. Nah, ini nanti semangat untuk hari ini, hari yang ketiga, yang terakhir, dan nanti juga makin semangat mesti Bali disangoni. Ya. Kemarin eseng ngarep-ngarep belum disangoni, hari terakhir pasti ada rampotnya. Diserahkan dari Komite Partai. Terakhir jangan lupa mampir dulu nanti ke sekretariat. Nah, sing ora mampir orang bawa sangu. Oke, untuk pagi hari ini kita semangat pagi. Ayo kita berdiri semua memorandum. Sing PR diraleke sik. Ya, wis mambungi. Aku diwangi masuk angin ono sing montore macet bareng. Ini mesti ayo macet gua kambine kebus ora. Itu kemarin yang ada di Sungapan, alhamdulillah tadi jalan pulang. Oh, sudah dia alhamdulillah. Kalau mambungi tak ayo sore tak tinggal buat makan kakinya. Ya itu. Ya, untuk semangat pagi hari ini, pertama tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya. Nanti kalau saya bilang selamat pagi luar biasa. Oke? Ya. Selamat pagi luar biasa. Ya, sekali lagi. Selamat pagi luar biasa. Ya, terima kasih, duduk kembali. Ya, dengan selamat pagi hari ini, mudah-mudahan dengan dari nanti Pak Faisal sama Pak Michael dan juga dari Mitra nanti untuk menyampaikan materi pagi hari ini. Dan besok jangan lupa masih ada PR replikasi. Replikasi kayak apa? Kon nularkenan wong 100 ora kaya wong rumpi dimek tanggane ra menyang diceritani tidak. Prosesnya sama seperti ini. Jadi jenengan sesuk seperti Pak Faisal, seperti Pak Michael memberikan materi. Dan besok itu rencana, kalau berencana bisa berubah dan bisa juga tidak, nanti dari Argotirto rencana 50 petani, dari Argoyo 50 petani. Dan butuh 4 kelompok. Nah, nanti 35 ini dibagi 4 kelompok. Silahkan nanti bekerja sama dengan Komite Partai dan bagaimana untuk menjalankan itu. Kemarin kita yang Bapak sudah 400 ya Bapak, ini masih punya PR 100. Besok kan bisa kita akan briefing sebelum melakukan replikasi. Dan itu dari saya, dari Bu Ali ada tambahan. Kalau dari Pak KUB langsung ke Mitra. Oh ya. Ini dari itu dari saya, langsung waktu saya kepada Mitra, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan gimana Bu? Pagi.
Kayaknya sekarang lebih semangat ini Bu ya, karena habis ini semuanya akan tampil ya Bu ya. Oke, nah coba saya tes lagi Bu. Semangat pagi? Pagi luar biasa. Semangat pagi? Luar biasa. Oke. Sebelum kita masuk, kita berdoa sejenak untuk kelancaran kegiatan pagi hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan kedepannya. Berdoa sesuai Bunda Eman Mani dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu bisa berdiri dulu, Bu. Berdiri semua. Ya. Berdiri. Oke. Kita di sini akan senam ya, Bu ya, dulu ya. Senam dulu. Bisa di ini caranya. Angkat tangan-tangan, tangan-tangan. Ya, tangan-tangan. Ya, kursinya bisa di pinggir-pinggirin dulu, nggak apa-apa Bu. Ayo. Oke. Boleh ditentangkan lagi Bu. Tentangkan lagi. Jangan sampai mengganggu kursi-kursinya ya Bu ya. Oke, siap. Oke. Tegak gerak ya. Oke, kita mulai. Nanti kita akan senam bersama-sama ya Bu ya. Secara umum juga nggak apa-apa. Langsung saja. Semalam saya telah mengisi bahwa gaji suami saya itu 1.700.000, ditambah hasil usaha saya 800. Pengeluaran untuk zakat, sedekah dan sumbangan 200. Tabungan tidak ada, pembayaran sewa kos-kosan atau rumah tidak ada, iuran RT, uang keamanan, iuran sampah 20.000, belanja kebutuhan rumah tangga 500, belanja dapur harian 200, makan siang di kantor tidak ada, gaji asisten rumah tangga pengasuh anak tidak ada, tagihan listrik, air, telepon, pulsa, genggam 100.000, transportasi bensin 100, uang sekolah anak 200. Kira-kira ini berapa? Iya. Total pengeluaran 1.820.000. Jadi masih mau membuat keuangan di dalam rumah tangga, khususnya yang untuk kebutuhan rumah tangga. Karena apa? Kalau yang untuk bisnis saya Tripigote itu terus terang sudah saya bikin sendiri dan sudah saya pisahkan sendiri. Itu ada contohnya buku dan saya bawa.
Tepuk tangan. Jadi mulai sekarang sudah mau memisahkan ya antara uang pribadi dengan uang usaha ya Bu ya. Dan akan ditingkatkan lagi ketingkatan usahanya ya Bu ya. Betul. Kira-kira apa yang akan dilakukan setelah ini Bu? Usahanya, terus mungkin ada hal-hal lain yang ingin dilakukan setelah melihat keadaan yang ada di Ibu ini. Yang saya akan meningkatkan usaha yaitu karena saya udah punya usaha keripik bote, terus online itu NASA, insya Allah akan saya tambah lagi usaha yang lain. Baik, terima kasih Bu Ruby. Tepuk tangan buat Bu Ruby. Ya. Dan saat main monopoli itu kan banyak banget kan, nggak ada yang utang gitu kan. Nah setelah ini kan sudah Ibu kan bisa terapkan di rumah tangganya masing-masing, kehidupannya masing-masing. Nah setelah mengetahui itu, apa yang akan lakukan, apa yang Ibu lakukan? Apakah membuat usaha baru atau mungkin melebarkan sayap yang lain seperti itu? Upaya terus produktivitasnya dan efektivitasnya itu seperti apa, Ibu akan lakukan setelah mengetahui itu semua. Oke, terima kasih untuk review dari Bu Ruby. Dan selanjutnya akan dilanjutkan sama Bapak Faisal selaku trainer kita. Kita beri aplaus untuk Pak Faisal. Oke. Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam bahagia, salam damai, dan salam sukses untuk kita semuanya. Ya, hari ini istimewa banget Ibu. Kami datang ke sini pagi-pagi, hujan. Ini gimana ini ibu-ibunya, kasihan gitu kan. Ternyata dari kemarin sore dan ternyata tetap datang on time, luar biasa. Datang ke sini belum sempat ketemu temannya langsung buka buku. Luar biasa semangatnya. Aplaus untuk ibu-ibu ya. Pagi ini juga istimewa, kita ditemani Bu Oli. Ya terima kasih Bu Oli sudah menemani kita. Ini hari yang rasanya lama, 3 hari atau rasanya sebentar Bu? Sebentar. Rasanya sanyuk ya Bu ya? Ya Alhamdulillah, berarti kita bisa menikmati dengan baik proses training kita. Baik, terima kasih yang Bu Oli yang kami hormati, Bapak Ketua Komite, Bapak Ketua KUB, kemudian ibu-ibu sekalian, teman-teman ICS, Mas Michael, Mbak Ayumi, dan seluruh tim yang mendukung. Hari ini Bu, hari yang terakhir, masih ada beberapa materi. Nah, saya ingin beberapa hal kemarin kita bahas. Kemarin bahas apa Bu? Hari yang terakhir kemarin? Yang pertama paginya budaya menyimpan atau gimana Bu? Setelah main monopoli ada semangat untuk menabung? Ada. Oke, setelah itu kita apa materinya? Meningkatkan pendapatan. Yang kita bahas kemarin dari sektor apa Bu? Pertanyaan apa kemarin? Nah, pertanyaan gula semut. Kemarin sudah kita sampaikan di pertanyaan gula semut ini adalah potensi yang luar biasa ya yang Ibu miliki. Gimana caranya meningkatkan produktivitas? Gimana caranya meningkatkan volume usaha kita? Sudah kita bahas kemarin Bu? Gimana? Sudah tahu caranya? Kemarin sudah diisi? Kemarin sudah dipresentasikan ya bahwa gula semut ini adalah potensi yang luar biasa, dan kemarin kita sudah diskusikan bahwa masih ingat kemarin Bu yang kita bahas produksi, mengenai produksi. Masih ingat, ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa menjelaskan saya tentang gambar ini? Coba. Dan berikan contohnya. Nah, ini saya kasih dosen ini. Cadangan kabar. Kemarin orang produksi kan
Ini produsen. Ini kalau dulu, nah ini Bu ya, produksi yang titik-titik. Kalau sekarang, nah, produksi yang titik-titik, ini titik-titik, berikan contohnya. Siapa yang bisa? Masih ingat kemarin? Ayo, siapa yang ingat? Saya kasih surprise dari saya nih Bu. Wah, nih surprise-nya. Silakan yang bisa. Oh ya, silakan Ibu, tepuk tangan dulu untuk Ibu. Ya, luar biasa ini. Ibu siapa Bu? Wah, papa namanya udah hilang Bu ya. Ibu siapa Bu? Ibu? Ibu Tri. Ya udah Bu, nama Ibu Tri biar saya simpan dalam hati aja. Silakan Bu Tri, coba jelasin. Kalau dulu produksi itu belum tentu diinginkan oleh konsumen. Ya, belum tentu Diinginkan oleh konsumen ya. Jadi hanya menurut kemauan produsen. Kalau sekarang akibatnya produk yang kita produksi belum tentu laku. ya, jadi Kalau sekarang harusnya produksi itu sesuai dengan keinginan konsumen sehingga pasti laku di pasaran. contohnya apa Bu? Contohnya kalau sekarang seperti gula kan sudah ada pesanan, kita produksi pasti laku. Ya, betul Bu ya. Jadi, nah Bu, caranya gimana biar kita bisa memproduksi lebih banyak? Caranya biar pendapatan dari bulan itu kita lebih banyak. Caranya gimana? Kita harus meningkatkan kualitas kita, merawat tanaman kelapa kita, merawat lahan dan sebagainya. Itu ya Bu ya, setuju? Setuju. Betul jawabannya? Oke, luar biasa untuk Bu Sri, terima kasih Bu. Saya kasih hadiah untuk Ibu, terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan ini ya. Gitu Bu, kemarin kita sampaikan. Artinya ketika Ibu nanti mulai dari pohonnya dirawat dengan baik, kemarin masih ingat Pancatani? Apa coba Pancatani? Hadiah lagi. Coba Pancatani. Nih, hadiahnya masker. Coba bisa Bu, Pancatani. Coba Bu. Ibu, silakan Ibu, silakan Bu. Pancatani Brendang. Monggo. Ada. Ini Bu Brendang. Pancatani itu pengolahan tanah yang baik, irigasi, pencarian bibit unggul, terus lahan perawatan lahan, Itu pada kali kemarin Bu ya. Kalau kita lakukan berarti bisa membuktikan apa Bu? produksi lebih baik, tanaman juga lebih baik. Oke. Betul Bu? Itu kira-kira akan kita lakukan apa bagaimana Bu? Iya, harus. Harus Bu ya? Iya. Oke Bu. Kira-kira sekarang berapa Bu ininya ini? Produksi kita sekarang berapa? Sekarang 10 pohon nggak banyak dan sekitar 2 liter setiap hari. Nah, setelah kemarin tahu Pancatani, tahu begini, kira-kira Ibu yakin bisa meningkatkan produktivitasnya? Insya Allah yakin, insya Allah. Wah, sampai berapa Bu? Sampai berapa? Iya, mudah-mudahan sampai 30-40 lah. 30-40 pohon? Iya. Luar biasa, tepuk tangan untuk berikan terus. Kalau kayak gitu saya kasih masaknya 2 ribu. Nah, monggo Bu. Oke. Terima kasih sudah luar biasa. Ini tanda. Berarti kemarin diingat ya Bu ya. Nah, kemarin itu sudah kita bahas itu tentang gula sumur. Ibu beruntung punya mitra KUB, beruntung punya mitra Komite Fairtrade, beruntung ada Bu Ori, ada PT Alit Green. Kenapa Bu? Sepanjang Ibu mau produksi, apalagi kualitasnya bagus, itu ada yang nampung, gitu loh. Nggak perlu dijajah-jajakan. Kalau kita mohon maaf buat sesuatu tapi belum ada pembelinya, seperti Bu Sri tadi itu Bu, barang kita belum tentu laku. Kalaupun laku, udah lama nggak laku, kemudian akhirnya barangnya dijual dengan harga. Nah, ini Bu, ini kesempatan yang tidak banyak diperoleh petani-petani yang lain, Ibu yang lain. Sudah dipahami Bu? Nah, untuk sebenarnya kemarin Ibu dari yang pendapatan
meningkatkan pendapatan rumah tangga itu ada dari sektor pertanian, yaitu beras semut contohnya Bu ya. Nah di sini ternyata ada banyak yang usaha yang lain. Contohnya kemarin ada yang Bu siapa Bu? Catering sama rias pengantin. Terus ada lagi kemarin Bu Ruby bote. Wah saya cuma dikasih botenya. Terus ada lagi yang usaha apa kemarin Bu? Siapa Bu? Yang sabunnya dulu reseller siapa kemarin Bu? Mana Bu? Nah, sabun apa Bu? Petronella. Reseller. Caranya gimana biar kita meningkatkan promosi? Menggunakan apa salah satunya? Media. Jadi media sosial itu bukan sumber biaya. Artinya bukan kita menyedot uang kita, tapi media sosial atau HP kita secara umum itu bisa menjadi bukan menjadi pengeluaran, tapi menjadi salah satunya ditunjang dengan HP yang bagus. Bu ya, boleh nggak utang? Kalau nggak punya HP yang bagus biar bisa fotonya bagus. Boleh nggak Bu? Boleh. Itu namanya utang. Kalau utang hanya untuk kebutuhan yang kemarin itu Bu, yang kata Ibu siapa Bu? Yang kemarin itu? Yang kebutuhan apa Bu? Gaul ini. Itu sudah mulai ditambah. Berapa persen utang maksimal dari pendapatan kita? 30%. Nabungnya berapa? 10%. Minimal itu Bu. Ya. Biar keuangan rumah tangga kita menjadi Oke, keren luar biasa. Tepuk tangan deh, seneng banget saya udah. Nah, itu Bu, itu yang perlu saya sampaikan review. Nah, hari ini Bu, ada materi yang selanjutnya. Ya, yang untuk usaha yang lain-lain nanti itu ada formnya nanti Bu, form yang kemarin yang di bawahnya kan ada usaha pertanian, di bawahnya ada kotak yang belum kita isi. Ada Bu, kotak yang belum kita isi. Yang form pertanian, bawahnya kan ada usaha lain ya. Bukan yang satu lembar kayaknya Bu ya. Nah, ini. Mohon maaf saya pinjam. Ini Bu, ya, ini jenis usaha selain yang sektor pertanian, karena kita juga ingin membantu Ibu meningkatkan sektor lainnya ya, yang kemarin untuk menunjang Ibu, itu ada jenis usahanya itu misalkan satu, contohnya apa? Sama Bu dengan pertanian kemarin. Jadi ada kondisi saat ini seperti apa? Kemudian upaya yang harus dilakukan seperti apa, kemudian kebutuhan yang harus dipenuhi seperti, bisa nggak kira-kira ini ngisi sendiri Bu nanti di rumah? Bisa? Bisa ya Bu ya? Mohon diisi pendapatan pokok, ada pendapatan sampingan, ada pendapatan. Nah, ingat ini kah? Apa namanya kemarin? Bantuan udara Bu. Bantuan pernapasan tidak ada, jadi tetap dijaga ya. Sudah semua? Lencang depan gerak? Masih lencang depan Bu. Ya. Tegak gerak. Oke. Saya kasih permainan di situ sebelum masuk. Nanti kalau seandainya saya bilang ke kanan, berarti silakan loncat ke kanan ya Bu ya. Oke, awas hati-hati ya. Hati-hati ntar kena tiang. Itu meja-mejanya disingkirkan dulu. Nah, kencang depan gerak. Nah, tetap jaga jarak ya Bu, jaga jarak. Yang gini gitu, jangan letoy gitu. Yang tegak gitu loh. Namanya juga kencang tegak. Tegak gerak. Oke, siap ya Bu ya. Kita coba lagi. Kanan. Ya. Nah, selanjutnya kalau saya bilang kiri, ke kiri. Ini sebenarnya bangunnya ini agak depanan lagi ya. Atau ntar agak mundur ya. Oke, kiri. Nanti kalau seandainya ada yang nggak kompak, jadi harus kompak. Satu kelompok ini langsung
loncat. Terus yang satunya juga di kiri lagi. Oke, kanan. Jangan langkah gini ya Bu ya. Kayak gini aja ya. Kalau yang bagi yang hamil boleh melangkah nggak apa-apa ya. Kasihan. Tapi jangan bilang hamil semua ya Bu ya. Kita sambil olahraga meskipun hujan-hujan kayak gini ya Bu ya. Oke, kita coba lagi. Kiri. Oke, kanan. Kiri. Ibu kok ngomong aja sih, harus suruh ya. Oke. Nah, setelah itu kalau seandainya saya bilang sis, ya jangan ngomong dulu. Kalau saya bilang kanan sis kayak gitu, jangan bilang semongko ya Bu ya. Ini berarti lawannya. Misalkan kalau kanan berarti harus ke. Oke. Paham Bu? Begitupun sebaliknya. Kalau kiri sis berarti kanan sis. Ya, biar cukup bisa tahu kan ya. Oke. Kanan. Lo. Ya, ingat ya kalau ada, ya, lencang depan gerak, tetap jaga jarak Bu, tetap jaga jarak. Itu memang kayak gini ya Bu ya, ambil bantunya. Oke, tegak gerak. Oke, ingat ya kalau ada sesnya, lawannya. Oke, kiri. Oke, itu ya. Ibu kalau kiri doang nggak ada sesnya, ya ke kiri, ya. Oke, coba lagi, coba. Kanan sis. Boleh. Biar kompak. Boleh ntar satu kelompok kanan gitu, bilang kanan gitu ya. Kalau saya bilang kiri boleh diucapkan secara biar kompak ya Bu ya. Oke. Kiri. Kanan. Kiri ses. Ya ampun. Kanan ses. Kanan ses. Oke, tapi dengan paham nggak Bu? Jadi kalau ini kebetulan nih Bu, ini kan kita kan sukses bersama kelompok ya. Jadi siapa kelompok yang cepat? Ini pesan ya. Oke. Nah, karena kita masih physical distancing, kita ubah. Nanti di estafetnya pakai satu jari aja Bu. Satu jari ya Bu. Ya, satu jari. Kalau yang pertama mungkin, kalau yang awal boleh kayak gini Bu. Tapi nanti kalau dua boleh, dua ini ya. Dua nanti terus saat estafet yang sini Mbak. Ya, contoh. Tapi ini juga ini. Nah, contohnya. Nah, misalkan ini saya pertama nih ya Bu ya. Ini yang pertama. Nah, ntar pakai dua jari Pak. Nah, dua jari. Sini. Nah, terus dipindah. Nah, dipindah pakai dua jari. Nah, kalau seandainya ada yang jatuh, berarti ulang dari awal Bu. Finishnya adalah kembali ke sana. Bisa di belakang, nanti kembali lagi ke depan. Siapa yang cepat dia yang menang, kayak gitu. Coba lagi ya. Jadi yang pertama gak apa-apa Bu, kayak gini Bu. Oke.
Nah, terserah atau ujung-ujungnya atau situ-situnya. Terserah strateginya ibu-ibu gimana. Oke, nah ini cepet-cepetan ya Bu ya. Ya, kalau seandainya ada yang jatuh, kalau saya bilang hai berarti halo halo. Oke, paham ibu-ibu? Oke, kita bagikan ya. Nanti saya hitung satu startnya. Silakan didiskusikan seperti apa ya Bu ya. Silakan didiskusikan. Saya kasih waktu 1 menit. Diskusi dulu Bu, gak apa-apa. Harus di ujung-ujung ya Bu ya. Harus di ujung-ujung dan gak boleh cepet. Ya. Ibu coba ya, penggarisnya Bu. Pinjam. Jadi bandingkan dulu tuh penggarisnya. Oke. Siap ibu-ibu? Siap ya? Awas nanti kalau ada yang curang, awas loh ya. Ada banyak pengawas di sini. Ada CCTV di sana? Di situ juga ada CCTV. Jadi jangan macam-macam ya. Karena masih diintai. Oke? Siap ibu-ibu? Oke. Bisa dimulai? Oke. Gancang depan dulu, gancang depan gerak. Ya. Gerak. Oke, diangkat dulu penggarisnya. Oke. Siap? 1, 2. Apa ya bentar ya? 1, 2, 3. Ayo. Ujungnya. Semuanya harus dapat. Oh ya, ulang lagi. Sampai di luar pembatas ya Bu ya. Harus dijelas. Semuanya harus dapat. Jangan ditinggalin, kasihan ya. Harus dapat semua, dapat bagian semua. Oke, siap? Siap? Oke. 1, 2, 3. Kalau seandainya jatuh langsung diulang dari awal sampai kelompoknya itu. Ayo Bu, finisnya sampai ke depan lagi. Ayo ulang cepat Bu, cepat. Kalau yang itu ulang langsung Bu. Sudah selesai. Oke, ini yang menang. Gelombang 5. Ayo cepat. Nomor 2. Jenengan mundur. 1. Sudah. Oke, kelompok berapa? 3. Terus 2. Oke. Oke. Buat ini ya. Setelah melakukan permainan ini, apa yang Ibu rasakan? Sangat senang sekali karena bisa menambah
namanya? Konsentrasi. Konsentrasi seperti apa itu, Bu? Ya seperti kita melakukan olahraga tadi kan tambah sehat. Terus untuk kekompakan seperti apa, Bu? Untuk kelompok? Sangat mudah sekali. Ya. Tadi curang nggak, Bu? Curang nggak? Enggak. Betul. Oke. Yang lain. Satu lagi. Ayo perwakilan. Mbak Karyani sini, Mbak Karyani. Ya, yang jarang ngomong ini. Ayo, gimana kesannya setelah mengikuti permainan ini? Kesannya sangat kompak. Bekerjasamanya sangat kompak. Apa yang bisa diambil pelajaran dari sini? Saling bekerjasama. Terus? Boleh. Atau kantor ya? Semua itu atau sambil. Oke. Ya, pelajaran hari ini kita melipat ya guys, buat guru. Tiga ya. Masih. Semua dilipat? Ya, tiga-tiganya. Oh iya. Bisa dengan dilipat lalu dipotong lagi. Sudah, pas semua? Sudah dapat semua? Tiga? Sudah dapat lebih? Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Juga ada tiga. Iya. Lihat ini. Iya, ini kita nanti membuat nggak tahu ya. Burung. Oh iya, kita pakai kerjanya ya hari ini. Sampun, Bu. Yang pertama, materi ini Bu akan membantu Ibu menjelaskan siapa, peran dan fungsinya fasilitator pemberdayaan masyarakat. Nah, nanti kita dari Ibu ya, apa itu fasilitator pemberdayaan masyarakat? Yang kedua, Ibu sekalian bisa menjelaskan dasar-dasar teknik fasilitasi pemberdayaan masyarakat baik di lapangan maupun di dalam kelas seperti ini. Ya Bu ya. Yang ketiga, bisa menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Apanya? Budayanya, kebiasaannya, agamanya, ekonominya, adat istiadatnya, dan seterusnya. Yang keempat adalah kita punya mental yang lebih kuat untuk menjadi fasilitator. Ya Bu ya? Oke, nah sekarang kita mulai media origami ini, kertas Bu. Semuanya ambil satu kertas yang sudah jadikan persegi. Saya minta Ibu sekarang buat perahu. Bebas, semengerti Ibu, buat perahu-perahuan. Tahu layar ini loh malah. Bebas membuat perahu Bu. Bebas membuat perahu, silakan bebas. Oke, sudah? Tolong diangkat dan kita lihat perahunya yang jadi seperti apa. Coba perahu, gambar perahu.
perahu. Bukan digambar ya, dibuat perahu. Coba. Jadi perahu seperti apa? Oke. 1, 2, 3. Wah. Coba diangkat Bu, diangkat semua, diangkat semua. Ya, jadi nggak jadi diangkat? Oh, ada apa itu semua? Coba diangkat semua, diangkat perahunya. Jangan yang tinggi Bu. Boleh ini perahu atau apa Bu kayak gini Bu? Ini perahu masa depan yang belum dipikirkan oleh manusia ya Bu ya. Kertas yang baru? Oke. Ambil kertas yang pertama. Ambil kertas yang baru. Ya. Tangkupkan kertas menjadi 2. Lipat kertas menjadi 2. Sekali lagi, lipat kertas menjadi 2. Setelah dilipat, kertas yang sudah dilipat menjadi 2 itu, ujung-ujungnya, ujung satu, ujung kiri dan ujung kanannya lipat ke atas. Sekali lagi, ujung dari kertas yang dilipat tersebut lipat ke atas. Sudah Bu? Ya, lepas kembali lipatannya tadi. Ya, kertas yang telah dilipat tadi, salah satu bagiannya dilipat ke bawah. Begitu pula bagian kertas yang lain dilipat ke bawah. Atas ujung-ujungnya, yang kanan maupun yang kiri. Sudah, Bu? Setelah dilipat ujung-ujungnya, lipat lagi ujungnya setiap sudut, baik yang sebelah kertasnya maupun satunya, sehingga ukuran kertas menjadi lebih kecil. Hasilnya. Yang kedua, Bu. Kodok ya nopo mawon niku. Jadi krik-krik ya. Coba diangkat. Ada yang jadi perahu? Jadi perahunya seperti yang saya lakukan enggak? Coba saya kasih hadiah di kompor ini kalau mang ini. Enggak, bukan Bu, bukan yang saya maksud. Bukan yang saya maksud. Bukan, enggak ada semuanya. Apa Bu, jadi apa Bu? Jenengan? Enggak jadi. Ya ana perahu dados amplop lho. Perahu nopo? Perahu layar gitu, masyaallah. Bu, mana perahunya? Hah? Ini perahu tak masih? Hah? Bukan. Barangkali pulang Grogol gini perahunya. Modern ya. Tuh sama juga. Ada yang jadi itu malah jadi kertas.
Aduh. Sudah. Kalau gitu ikutin saya. Sama kertasnya. Lipat seperti ini. Ya, lipat seperti ini. Lipat seperti ini sudah? Sudah? Sekarang lipat seperti ini. Lipat seperti ini. Sudah? Sampingnya juga dilipat seperti itu. Pertama ya. Gak kelihatan ya Bu yang belakang ya Bu? Ya Bu ya. Dah lipat jadi seperti ini. Dah. Sudah nggih? Sudah semua? Nah. Kalau sudah, ini dilipat ke atas Bu. Dilipat ujung-ujungnya. Ke sini, yang ini juga dilipat. Ya, ada hampir mirip tadi Bu ya. Yang sebelah sini juga dilipat. Halo? Sudah tak terpikir Ngeles banget. Sudah pokoknya ikut ini Bu. Nah, keten nggih. Sudah. Sudah? Nah, ini ditepuk lagi. Ditepuk lagi. Sudah seperti ini? Ditepuk lagi yang sebelah sini. Ini gampang ya. Sudah Bu, sini. Sebaliknya juga ditekuk seperti itu. Ya, ini juga ditekuk seperti tadi sisinya. Jadi seperti ini. Ini. Ya. Sudah? Ya sudah. Ini saya tekuk Bu yang paling bawah, ujung tengahnya ke atas. Oh. Sudah? Sebaliknya juga ditekuk ke atas. Jadi seperti ini. Gitu? Sudah? Kemudian ini Bu, ini kan ada nih. Kenapa namanya ini? Kalau di tempat saya namanya jebeng. Bu, ini kan ada sisinya ini. Ya? Ini Bu, pemainnya Bu. Ya, ini dipegang sini, dipegang. Ini dipegang Bu, dibalik, tak. Jadi balik. Nah, sini dibuka lagi. Ini sebentar Bu, bentar. Kebalik nakuk. Nah, tinggal balik Bu. Ini jadi. Tinggal balik. Balik Ini Bu, jangan nekuknya Bu, lihat Bu. Pegang. Pun dadong. Bu, sudah bisa? Balik, ulang lagi. Jadi Bu, alhamdulillah jadi ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi Bu, jadinya berubah. Nah, kalau yang nggak bisa, temannya diajarin. Kalau aku sampai semua bisa. Wah, ini teman ini ditekuk. Terus ini. Balik, atas. Pun, taker, Mbak. Sakit ya? Jembral.
Mudahkan, untuk membantu, untuk melancarkan. Jadi kalau fasilitasi pemberdayaan masyarakat berarti memudahkan pemberdayaan, membantu pemberdayaan. Itu Bu ya. Nah kalau berarti diganti fasilitator pemberdayaan masyarakat berarti apa kalau fasilitator? Orang yang membantu memberdayakan, orang yang membantu memudahkan. Iya, memudahkan. Fungsinya fasilitator itu membantu, melancarkan, memudahkan. Ya Bu ya? Bukan menyulitkan. Nah, kita sudah bermain kartu tadi, bermain perahu-perahuan ya Bu ya? Oke Bu, proyek perahunya berhenti dulu. Pastikan ya. Jaga, yang lebih kecil boleh. Nanti dilanjutkan di rumah Bu. Ada banyak permainan kartu. Kertas itu. Bu. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Saya tadi itu membuat perahu Ibu dengan 3 cara saya membantu. Betul nggak Bu? Pertama saya apakan? Kertasnya saya cerita apa? Buat sendiri apa yang terjadi di masyarakat? Apa terjadi yang berdampak pada Ibu? Nah ada fasilitator bilang datang ke masyarakat, datang ke kelas, ibu-ibu terserah ibu mau buat apa, kami akan membantu. Kira-kira masyarakatnya senang atau bingung atau gimana Bu? Hasilnya bagaimana? Hah? Jadi Bu yang pertama, kalau kita biarkan masyarakat sesukanya, semaunya, ya kalaupun nggak hancur, itu tidak sesuai harapan, tidak sesuai harapan, tidak sesuai harapan. Betul nggak Bu? Saya tadi kan minta tahu, ada yang jadi apa Mas tadi Mas? Jadi amplop, jadi lempeng, jadi kan? Betul. Terus yang kedua, saya tadi sudah membantu Ibu, ya kan? Melalui apa? Arahan ya Bu ya? Di mana saya mengarahkan? Di sini kan? Terbantu nggak dengan arahan saya? Perasaan tadi saya sudah menjelaskan dengan sabar, dengan teliti, dengan hati-hati. Kok bisa nggak jadi juga? Kenapa? Tidak dengan? Jadi apa yang terjadi? Ya tidak sesuai harapan juga ya Bu ya. Tapi lumayan ya Bu ya yang jadi. Artinya apa Bu? Kalau fasilitator datang ke masyarakat hanya nyuruh Bu sebaiknya begini loh, sebaiknya begini loh, enaknya gini loh Bu. Kira-kira masyarakatnya bisa berubah nggak? Bisa berubah? Itu seperti contoh tadi itu saya yang nomor 2. Ya Bu ya? Hanya nunjuk, hanya memerintah, hanya mengatur ya Bu ya. Nah, yang ketiga bagaimana cara saya tadi Bu? Apa Bu? Yang ketiga saya tadi itu apa Bu? Memberi contoh. Praktek Bu, praktek? Praktek. Yang tidak bisa apakah saya bantu? Saya bimbing? Bimbing. Gimana Bu? Yang lain temannya nggak bisa? Apa dibantu sesama temannya? Saling bantu. Ada yang Bu dibantu nggak bisa? Kita tinggalin atau kita berusaha untuk membantu dengan lebih sabar? Sabar. Telaten. Bu ya. Tapi ada yang buat jadi tapi berantakan, penyok-penyok. Yang disalahkan kertasnya. Padahal kertasnya itu diam saja, diapa-apakan diam saja. Nah, berarti apa Bu? Lebih apa Bu? Lebih apa?
lebih rapi, telaten, disiplin, ya Bu ya. Akhirnya apa Bu kalau seperti ini? Perahunya jadi, masalahnya. Nah, kalau ini diumpamakan ibu nanti yang mereplikasi, ibu nanti yang akan membantu masyarakat memilih yang model 1, 2 atau 3. Fasilitator yang gimana Bu? Memberi contoh, praktek langsung, membimbing, membantu masyarakat biar saling bantu, sabar, telaten, rapi dan sudah itu aja intinya Bu. Tinggal kita praktekkan. Nah kok bimbing masyarakat galak, bolak-balik dikasih tahu nggak paham-paham, ibu ini itu akhirnya tadi komunikasi Bu ya, bukan jadi bagus malah sampai ada Bu fasilitator, Pak kalau yang datang fasilitator itu mending kami nggak perlu, mending kami nggak datang. Ada Bu yang kayak gitu. Kenapa? Terkenal fasilitator yang ini kan ibu jadi fasilitator ini nanti ya harus ini Bu, intinya ya ini perahu-perawan tadi itu sudah memberi pelajaran ke kita Bu ya. Begitulah menjadi fasilitator. Kasih contoh. Kalau kita fasilitator ngasih contoh disiplin, nah fasilitatornya ditunggu sama peserta. Aduh, jam segini belum datang. Terus kita, ayo ibu-ibu kita harus disiplin. Kira-kira itu ibu-ibunya pesertanya mengiyakan atau ngomong di belakang kita Bu? Ngerasain betul Bu? Ngomong disiplin, tekani. Makanya kami Bu, kalau dari mitra itu wajib datang setengah jam lebih awal, nggak boleh terlambat. Gitu. Itu apa? Itu merupakan kalau kami datang terlambat itu satu poin yang kalah bagi kami. Kenapa? Kamu harus datang lebih awal. Itu gitu. Semua belum persiapan, kecuali yang panitia sudah persiapan lebih dulu. Pak Tri sudah datang, kita juga persiapan. Jangan sampai nanti fasilitator kita peserta datang kita masih gabut persiapan. Itu mengganggu konsentrasi ya Bu ya. Itu contoh memberi contoh praktik. Kalau kita memberi praktik bagaimana berproduksi dengan baik, ya kita harus di fasilitatornya nggak bisa Bu. Gimana ngasih contoh? Gimana Bu? Bisa nggak Bu? Cara pembukaan yang baik. Terus fasilitatornya harus nanti memberi contoh bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Harus bisa nggak Bu? Harus bisa? Harus bisa. Nah ini contoh menjadi fasilitator yang baik. Nah, makanya ini Bu, ini bisa dipahami ya. Sebenarnya intinya di sini. Nah saya hanya memberikan ini gambaran sebelum kita persiapan kelompok. Nggak bisa mas ini? Nggak dikerjain gitu. Tarik. Nah ini Bu ya. Oke saya nggak terangin ini. Dikit aja mas. Itu. Nih Bu, bisa dilihat ini? Nggak ada ini. Kalau ibu tadi dilihat Bu, ini Bu yang saya sampaikan ini, tolong diingat-ingat. Kalau kita memberi hanya dengan mendengar, nah kita akan mudah lupa. Ya, kalau kita melihat visual, kita akan ingat. Tapi kalau kita praktek, kita jadi apa Bu? Apakah cukup paham? Bisa. Kalau bisa itu pasti paham nggak Bu? Udah ingat nggak Bu? Pasti wong bisa ya Bu ya. Jadi kalau kita dengar kita lupa, kalau kita melihat kita ingat, kalau kita praktek kita. Nah ibu nanti dalam memfasilitasi dengan cara mendengar ini kecil saja Bu. Ini pengaruhnya sangat kecil. Gunakan media dengan mendengar. Contohnya mendengar itu apa Bu? Mendengar hanya ngobrol gitu Bu ya. Melihat itu hanya memberi gambar-gambar gitu kan, memasang poster, itu ingat sih. Tapi idealnya itu tuh Bu ya. Nanti besok kan dari kemarin kita praktek terusnya Bu. Setiap modul ada prakteknya? Biar apa ibu ikut berlatih.
Nah, makanya di sini Bu ini pengajaran penyuluhan pelatihan ini fasilitator. Kalau dosen, guru, Bu ini dosen, guru itu dosen itu hanya apa? Bu? Menyampaikan materi pengetahuan agar peserta paham dan terampil. Tapi kalau fasilitator itu mengarahkan peserta dapat mengambil pelajaran menurut peserta sendiri. Artinya apa Bu? Benar-benar dia itu nggak hanya fasilitator itu nggak seperti guru. Sampaikan, paham nggak paham nanti diuji di ujian. Tapi kalau fasilitator itu dituntut untuk pesertanya itu dan bisa menunjukkan kebisaannya. Maka setelah ini kita praktek. Nyambung nggak yang disampaikan kemarin? Tapi saya lihat ibu-ibu semangatnya luar biasa. Ya, saya yakin banget ini. Nah, kalau guru itu harus ahli dalam materi tersebut. Tapi kalau fasilitator, ya Bu ya, fasilitator itu paham dengan materi yang dibahas secara bersama-sama. Gini Bu, fasilitator itu kadang tidak lebih pintar daripada yang belajar. Saya dengan ibu-ibu, waduh, jauh banget. Ya kan? Saya laki-laki, ibu perempuan. Jauh nggak Bu? Kalau bicara tentang rumah tangga, ibu sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun. Saya baru sekian tahun. Bu ya, tapi apa Bu? Fasilitator kan tujuannya memudahkan, ya kan? Melancarkan, memahamkan secara bersama-sama. Makanya sering diskusi seperti ini. Saya tidak lebih pintar daripada ibu. Makanya dari awal kita tidak menjadi guru, ya Bu ya, Bu. Mas mereka nyampaikan, tapi kita menjadi fasilitator. Sehingga kita bisa diskusi, bisa ngobrol, gitu. Kalau guru mengajar, satu arah begini Bu. Ayo anak-anak, buka buku halaman 15. Yang di belakang kenapa kok kayak gitu? Ngantuk? Strap. Itu kan gurunya bisa seperti itu ya. Tapi kabarnya nggak bisa seperti itu. Ya Bu ya? Belajar bersama. Dari kemarin kita ngerasa nggak Bu bahwa kita belajar bersama? Ya. Nggak satu arah, nggak dari kami aja. Nah itu Bu, cenderung lebih aktif peserta, gurunya aktif, pesertanya. Kalau kemarin kita aktif atau pasif? Aktif, bahkan aktif banget Bu. Apalagi kalau sesi menggambar tadi. Ya, kembali Mas sudah kayak gini. Nah ini menggunakan proses satu arah. Kalau ini merancang proses yang partisipasi dan menyenangkan Bu. Jadi Bu gini Bu, kadang guru itu sudah berpengalaman tidak merancang. Tapi kami ini semua yang kita lakukan itu dirancang, yang dimodel itu Bu. Ya Bu ya. Makanya itu kami itu di situ panduannya langkah-langkah saya dari situ Bu. Makanya kadang saya lupa, itu saya juga punya kerpekan Bu. Nih. Saya juga punya kerpekan, meskipun yang nulis kami. Tapi kan kadang juga nah makanya ini semua, kenapa bisa seperti itu, semuanya ada desainnya, dirancang. Itu Bu ya. Makanya perlu persiapan. Kalau fasilitatornya ke masyarakat, nggak persiapan apa-apa, waduh, bisa pelagakan, diberikan berdasarkan pengalaman peserta. Betul nggak Bu? Dari kemarin saya tanya Ibu nggak Bu? Gimana pengalamannya? Gimana waktu menderek? Gimana waktu memasakkan itu Bu ya? Ini belajar bersama. Kenapa Bu? Kalau fasilitator itu harus dekat dengan kebiasaan sehari-hari. Jangan kasih contoh yang tidak ada di sini. Jadi itu bedanya. Nah yang terakhir, peserta diasumsikan memiliki sedikit pengetahuan sehingga perlu dipahamkan dengan materi. Tidak boleh Bu, ini fasilitator tidak boleh seperti itu. Fasilitator itu tidak boleh menganggap pesertanya itu, mohon maaf ini kasar ya Bu ya, tidak mengerti apa-apa. Tidak boleh. Fasilitator harus menghargai siapapun, sama. Ya Bu ya, kalau kami misalkan menghadapi ibu-ibu di sini, kami harus sama dengan menghadapi yang lain. Tidak boleh menganggap saya lebih pintar. Kalau ibu menjadi fasilitator kayak gitu, sama dengan meletakkan beban di pundak. Saya itu lebih pintar, saya harus bisa ngajar. Tidak boleh saya sampai kalah sama peserta. Akhirnya aku eyal-eyalan. Nah kalau yang diajar terus, ya Allah, yang saya ajar ternyata dosenku. Langsung Bu, mentalnya harus blank. Nah itu udah, tapi kalau niatnya belajar, oh terima kasih ya ada dosen saya, kebetulan ini saya bisa bersama-sama belajar sama Pak dosen. Kan jadinya aku ya, nggak dong ya. Nah ini, jadi aku tahu kamu mau, ini moderator, kalau ini aku tidak tahu kamu tahu, ini contoh-contohnya Bu. Nah
Ini contoh-contohnya peran fasilitator itu kadang jadi moderator. Kapan jadi moderator? Jika fasilitatornya tahu, pesertanya tidak tahu. Kapan menjadi motivator? Ya, sebaliknya. Kapan menjadi narasumber? Aku tahu, kamu tidak tahu. Ini aku dan kamu tidak tahu, ini menjadi mediator. Jadi kadang jadi moderator. Ya, jadi moderator itu kan moderator aja membantu. Silakan kalau ada yang ditanyakan, narasumbernya orang lain ya Bu ya. Kalau menjadi motivator itu memberi motivasi, memberi kepercayaan diri dan di sini narasumber berarti apa Bu? Ya orang yang memang diambil pengetahuannya. Nah kalau mediator itu ya mengapa Bu? Memediasi. Ini contoh-contoh peran fasilitator. Nah saya tadi sudah menggagikan ke Ibu yang kredo. Bu kredo. Ya, ini biar pas. Kredo fasilitator. Sudah kredo kan? Kredo. Ada kredo fasilitator, ya Bu ya? Coba dibaca yang pertama. Bu Wiji, apa Bu? Pergi kemana? Ini kan? Bahasa Indonesianya aja Bu. Pergi ke mereka, masyarakat. Ya, ini sengaja saya tulis bahasa Inggrisnya. Itu dari karya Dr. James Young ya, pendiri Rural Reconstruction Movement. Dia itu ini saya terjemahkan dalam bahasa yang versi saya ya. Ada kurang pasnya nanti mohon dikoreksi. Pertama Bu apa Bu Wiji? Pergi ke mereka. Pergi ke paham artinya Bu? Artinya fasilitator itu bukan hanya ada di kantor Bu ya? Hanya telepon aja, enggak. Fasilitator itu harus pergi ke biar tahu, belusukan kalau istilahnya Pak Jokowi itu ya. Biar apa? Biar tahu realitas di masyarakat. Kemudian Bu ya, apa Bu nomor 2 Bu? Hiduplah di antara mereka. Kenapa perlu kita hidup di antara mereka? Biar mengetahui. Betul, biar kita tahu karakter masa. Mohon maaf Bu, tiba-tiba ada fasilitator datang ke sini, orang yang nggak kenal dia tiba-tiba ngajarin kita. Kita gimana Bu? Ya kan enggak, tapi kalau dia datang ke sini tapi ngobrol dulu, berinteraksi dulu kan enak Bu ya, lama-lama nyambung ya. Paham maksudnya Bu ya? Oke, silakan Mbak Melina. Apa Mbak nomor 3? Dengarkan? Kenapa kita perlu mendengar? Nah, penyakitnya fasilitator itu terlalu banyak kita. Padahal fasilitator yang harus banyak digunakan itu telinga. Apa? Banyak mendengar. Jadi apa Bu? Ada keluhan, ada masyarakat yang meminta tolong, ada yang memberi pengetahuan, ada yang memberi itu dengarkan, ya Bu ya. Jangan kalau enggak, saya sudah tahu, nggak usah diajarin saya. Ini bahaya, ya, gitu ya. Monggo, Mbak Yani monggo, dengar. Apa Mbak? Rencanakan dengan belajarlah dari, maksudnya apa Mbak? Maksudnya apa? Belajar dari mereka maksudnya apa? Ya, mengerti kajian mereka. Nah, kayak kemarin ya Bu ya, saya belajar dari Bu Kamini tentang bagaimana produksi Bu Kamini. Wah, beliau sudah saya angkat sebagai guru saya, ngajarin saya bagaimana produksi gula. Kata Sayyidina Ali, jadikan guru meskipun hanya mengajar satu ayat, gitu Bu ya. Jadi Bu, saya jadi murid diterima Bu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian monggo Butini panjenengan. Rencanakan dengan mereka. Rencanakan dengan mereka. Maksudnya gimana Butini? Antara fasilitator sama yang difasilitasi itu mempunyai rencana yang direncanakan dengan baik bersama-sama diselenggarakan. Sehingga kalau rencananya dibuat bersama, dalam pelaksanaannya menjadi apa Bu? Menjadi lancar dan sesuai yang diharapkan. Betul sekali, luar biasa Bu ya. Jadi kalau direncanakan bersama-sama kan berarti ini rencana kita bersama, bukan rencana fasilitator ya Bu ya. Jadi cara mencapai ini harus kita lakukan bersama-sama.
kayak monggo busung. Maksudnya gimana Bu? Maksud itu pripun Bu? Ya, artinya jangan masyarakat disuruh kerja sendiri, kita enak-enakan menerima laporan. Nah Bu, kita bantu sesuai wewenang kita. Ya Bu ya, artinya kita itu benar-benar ada di masyarakat untuk bersama-sama yang direncanakan kita kerjakan bersama-sama sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Oke, atur suwun di busung. Luar biasa. Monggo siapa lagi? Bu Halimah, Bu Halimah. Mulailah dengan apa yang mereka ketahui. Maksudnya gimana Bu? Bisa tukar pendapat atau mendengarkan keluhan mereka Dari peserta, dari masyarakat Bu ya. Artinya apa Bu? Jangan memulai dari mereka yang nggak ngerti. Mulai dari yang kebiasaan mereka apa? Kemarin Ibu merasa nggak bahwa saya itu memulai dari apa yang Ibu lakukan? Merasa Bu waktu pendapatan khususnya Bu ya? Itu Bu, seperti itu. Itu contohnya. Kemudian nomor ini silakan. Nah, silakan Bu B. Bu, sini Bu, silakan Bu. Yo. Ibu apa namanya Bu? Kalau salah. Ibu sinten? Parija nih, yang pertama kali saya dapat di depan badannya, saya lupa. Monggo Bu Parija. Kembangkan apa yang mereka miliki. Maksudnya, Bu bagaimana nanti? Baik Bu, terima kasih. Betul Bu. Jadi kembangkan apa yang mereka miliki. Artinya ibu-ibu di sini kalau sudah punya usaha gula semut, ada usaha yang lain-lain itu, mulailah dari situ. Jangan menawarkan hal yang sama sekali baru yang mereka itu tidak mengerti, ya Bu ya. Mulai dari yang sudah ada. Itu Bu ya, dikembang. Namanya dikembangkan. Kalau mulai dari yang tidak ada namanya apa Bu? Mengajarkan kan itu Bu ya. Ya kalau sudah ada berarti dikembangkan. Itu namanya dikembangkan. Ye, monggo Bu Maria, Bu. Ajarkan dengan menunjukkan. Maksudnya, Bun. Mengajarkan sesuai dengan yang benar. Ye, menunjukkan maksudnya gimana Bu? Kalau menunjukkan, seperti permainan guru tadi ya, betul Bu. Memberi contoh, memberi apa namanya praktik, gitu Bu ya. Menunjukkan caranya bukan hanya sekedar ngomong saja, gitu Bu ya. Artinya Ibu, fasilitator itu bukan dewa penolong. Artinya Ibu datang, kemudian semua tertolong, Ibu pergi, kemudian semua apa Bu? Apa istilahnya itu bukan memberi ikan, tapi memberi apanya Bu? Ya, memberikan pancingnya ya. Jangan ditui terus Bu, dikit-dikit terlalu sayang sama ayah sampai jam 2 ya Bu ya. Tapi langsung persiapan untuk praktek. Nanti mulai praktek mulai jam 2 sampai selesai. Gitu Bu ya. Jadi istirahat langsung praktek. Nah, makanya saya lanjutkan ini. Mas Michael sudah membuat undian. Ini giliran yang pertama dengan materi apa? Karena waktu tidak semua kelompok membawakan semua modul. Modul yang akan dibawakan hanya modul 1 sampai modul 5. Modul dari cek, terus apa Bu? Pengeluaran, terus saving, terus pendapatan, dan terakhir adalah 5 saja yang sukses bersama kelompok. Ini modul untuk fasilitator ya. Bu, silakan diambil. Nanti otomatis nomor berapa itu modul yang akan dibawakan di dalam kelompoknya, ambil ke depan. Persiapannya apa, nanti juga urutannya juga otomatis seperti itu. Silakan. Untuk program kelompok, silakan. Ye, monggo dibuka sarang-sarang, nggih. Monggo 1, 2, 3. Ya. Oke, jadi nanti break, dilanjut dengan break, sholat, makan, persiapan,
persiapan media kita siapin semuanya. Nanti mulai tampil jam 2. Oke. Oke Bu, oke. Monggo saya break. Terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.